Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2021. I hope your day is filled with joy and God's goodnesses. Hari ini saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Mei. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di gereja kami mengucapkan welcome to GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita sudah mendisinfektan ruangan ibadah sebelum mulai beribadah, telah menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, dan mewajibkan seluruh jemaat untuk tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan jemaat dan juga jemaat untuk ikut bersama-sama dalam doa ibadah puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 via Zoom meeting. Kabar gembira bagi saudara-saudari yang sudah rindu untuk berfellowship bersama dan beribadah bersama memuji muliakan Tuhan melalui Cool, karena mulai minggu ini Cool kita sudah mulai diadakan on-site. Jadi ada beberapa Cool yang bisa saudara-saudari ikuti, diantaranya adalah Cool Youth and Y Pro setiap hari Rabu, Cool Denpasar setiap hari Rabu, Cool Kuteraya setiap hari Rabu, Cool Jimbaran setiap hari Kamis, dan yang terakhir Cool Dalung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seluruh Cool yang saya sebutkan tadi akan kita laksanakan setiap pukul 7.30 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur di pekerjaan rumah Tuhan melalui persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat mengirimkannya melalui rekening GBI Miracle Service yang tertera di layar kaca. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, kami juga menyediakan layanan ibadah online yang tersedia pada kanal YouTube kami, yaitu GBI Miracle Service Bali TV. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info details mengenai jadwal ibadah dan kegiatan gereja, dapat mengunjungi sosial media kami. Social handles seperti website, Instagram, Facebook kami telah tersedia di layar berikut ini. Demikian MS Update di bulan Mei. Saya Desi Situmorang pamit undur diri. Goodbye, God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita percaya apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan itu baik. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Lagi hari ini Engkau nyatakan bahwa hari lepas hari Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada boleh sampai kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang setia menuntut setiap jalan kami. Engkau yang setia Tuhan dalam segala perkara. Dan kalau kami boleh ada, duduk dalam hadirat-Mu Tuhan, itu semua karena Engkau rindu bertemu muka dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bekerja lebih lagi Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada, di hati kami untuk memulihkan setiap yang terluka, menguatkan yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja, biar kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be hand in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God.
are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
dari tempat ini. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap lebih lagi memberikan sorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan Tuhan curahkan Roh, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan dengan imanmu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi gereja Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan sama-sama dengan imanmu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.
tapi tuai, angkatkan segala beban dan dosa yang merintah. Bersama-sama kita berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi gereja Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih dengan sikap hati menyembah Tuhan, kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Engkau baik Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyatakan ini dengan sepenuh hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya
tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iralama ya syandara laba karalama ya ralaba karalaba ralaba ya ralaba. Kiranama ya ralaba ya syandara lamo. Kiralama ya ralama ya syandara laba. Iralaba karalaba ralaba ya syandara laba karalaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Di tata suci-Mu kami menyembah. Kami tinggikan Engkau, Allah yang maha tinggi, yang layak disembah, Dia layak dipuji. Oh, kami tinggikan Engkau. Ya lama ya syandara laba karalama ya ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Biar setiap hembusan nafas yang kami keluarkan merupakan pujian bagi-Mu, penyembahan yang berkenan bagi-Mu. Oh Tuhan, iralaba karalaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Iralaba karalaba ralaba 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 ya ralaba. Syaralaba karalaba karalaba ralaba ralaba ralaba. Biar dari setiap bibir dan mulut kami ada penyembahan, ada pujian. Syaralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba karalaba ralaba ya ralaba. Syaralaba karalaba ya ralaba ya ralaba karalaba ralaba ya ralaba. Holy Spirit, thank you Lord. Kiralama ya syandaralaba karalaba ralaba ralaba karalaba. Syaralaba karalaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syaralaba karalaba ralaba 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 ya ralaba. Syaralaba karalama ya ralaba karalaba ralaba 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 karalaba ralaba ralaba ralaba. Tuhan, Aba, 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 Aba. Kami anak-Mu, Aba. Yesus, Yesus. Kau baik, Kau baik. Makasih Tuhan. Tidak pantas buat kami untuk mengeluh. Tidak pantas kami komplain sama Tuhan. Kau terlalu baik Tuhan buat kami. Terlalu banyak kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, walau kadang kami tidak mengerti apa yang sedang Kau lakukan. Tapi kami percaya apa yang Kau lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan. Kami terlalu percaya. Tuhan, terima kasih. Di minggu yang baru ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami umat-Mu, kami gereja-Mu, datang bersatu hati hendak meninggikan Engkau. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan yang lahir dari setiap hati kami, Tuhan. Terlepas dari setiap beban yang kami alami, kami memilih untuk meninggikan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Tuhan, biarlah setiap perkataan yang muncul, yang keluar dari mulut hamba, bukannya sekedar hikmat manusia, tetapi hikmat dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya Roh-Mu telah bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami datang, ketika kami duduk, Engkau telah bekerja Tuhan, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Teruskan pekerjaan itu Tuhan. Jangan biarkan kami pulang, kami sama seperti kami datang ya Tuhan. Tapi biar ketika kami pulang kami menerima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32.
Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, semuanya dalam keadaan baik. Amin, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya sangat semangat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Dan hari ini sharing firman yang akan saya bagikan. Oke. Judul dari khotbah saya atau sharing firman saya adalah Jehovah Jireh. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar kata Jehovah Jireh atau Adonai Jireh. Nah, Jehovah Jireh merupakan salah satu gelar Tuhan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Ada begitu banyak gelar yang dapat kita temukan di dalam Alkitab yang muncul dengan begitu banyak latar belakang yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, saudara. Salah satunya adalah Jehovah Shalom atau Adonai Shalom. Artinya Tuhan yang memberi damai atau Tuhan yang memberi keselamatan. Nah, gelar Jehovah Shalom ini muncul pertama kali di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 24. Itu adalah kisah di mana Gideon waktu itu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Midian. Dikatakan Gideon lalu membangun mesbah bagi Tuhan dan dia berkata, Jehovah Shalom, Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang memberi keselamatan. Kemudian ada Jehovah Roi atau Roi. Jehovah Roi adalah Tuhan adalah gembalaku. Saudara pasti sering mendengar kalimat itu. Gelar itu diucapkan Daud di Mazmur 23 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan lainnya adalah The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Aku tidak akan kekurangan. Selama aku berada di samping gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Amin saudara, luar biasa ya. Ketika Daud mengucapkan ini, dia gak butuh apa-apa selain Tuhan di sisinya. Dan masih banyak gelar Tuhan yang dapat kita baca di Alkitab dan semuanya itu sekali lagi gak muncul secara tiba-tiba tetapi muncul dari sebuah proses. Sama-sama katakan proses. Nah, kata Jehovah Jireh atau gelar Jehovah Jireh ini muncul dari sebuah peristiwa di Kejadian 22. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar Kejadian 22 ini adalah merupakan peristiwa ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak.
Saudara pasti sering mendengar ini, mungkin di sekolah minggu juga sering diceritakan. Nah, Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, sebagai korban bakaran. Nah, lalu singkat cerita Tuhan memberikan ganti dengan sebuah domba jantan untuk dipersembahkan. Nah, muncullah kalimat Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan, God is my provider. Nah, tentu kita sebagai orang yang membaca ini terkadang kita bisa aja membacanya dengan mudah. Atau tanpa rasa beban karena bukan kita yang mengalami kejadian tersebut, saudara. Tetapi bagi Abraham, Jehovah Jireh merupakan ungkapan yang tulus dan penuh makna. Karena Abraham harus melewati sebuah proses sebelum ia sampai ke titik tersebut. Nah, untuk kita bisa mengerti makna dari sebuah ungkapan, maka kita harus mengerti peristiwa yang melatar belakangi ungkapan tersebut. Setuju, saudara? Sebagai contoh, saudara, ada sebuah lagu lama, lagu himne. Lagu ini dinyanyikan dengan beat yang cepat, seperti lagu praise. Kata gini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara pernah tahu lagu itu tersebut? Biasanya sering dinyanyikan di gereja-gereja yang ya sering menyanyikan lagu himne, Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara tahu cerita di balik kisah lagu tersebut? Mungkin beberapa dari kita sudah tahu bahwa kisah lagu ini itu terjadi sekitar tahun 1800-an di India. Tepatnya di bagian timur dari negara India. Daerah yang bernama Assam. Nah, pada waktu itu saudara, di tahun 1800 di Eropa sedang terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Nah, kebangunan rohani ini menyebabkan banyaknya misionaris yang diutus untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan atau Injil. Nah, misionaris-misionaris ini akhirnya sampai ke negara India. Nah, hasil penyebaran Injil dari misionaris ini menyebabkan sebuah keluarga dari sebuah suku primitif di daerah Assam ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mendengar kabar ini, kepala suku di suku primitif itu, sebuah suku yang primitif itu menjadi marah. Dan dia memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang telah menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus untuk diadili di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, keluarga ini diancam untuk dibunuh jika mereka tidak meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, saudara. Dimulai ancaman ini, suaminya diancam pertama, dimulai jika kamu tidak berbalik dari imanmu, maka kedua anakmu ini akan dibunuh. Boleh dimunculkan lirik lagunya? Ini kalimat aslinya. Diancam, kalau kamu tidak berbalik dari imanmu, maka anakmu akan dibunuh. Kedua anakmu akan kami bunuh. Lalu muncullah kalimat pertama, I have decided to follow Jesus. Ibu saudara tahu apa yang terjadi? Kedua anaknya dibunuh, saudara. Lalu kemudian setelah anaknya dibunuh, istrinya diancam dibunuh. Kalau kamu masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus, istrimu akan kami bunuh. Lalu muncullah kalimat kedua, though no one joins me, still I will follow. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya juga dibunuh. Terakhir ancaman kepada diri sendiri, kalau kamu masih tetap percaya, maka kamu akan kami bunuh. Dan muncullah kalimat terakhir ini, the cross before me, the world behind me, no turning back. Luar biasa, saudara ya. Bahasa Indonesianya, kalau tadi katakan mengikut Yesus keputusanku. Nah, bait keduanya, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu pujian yang biasa kita nyanyikan ketika kita tahu makna di balik ucapan tersebut, itu memberikan rasa yang berbeda pada kita. Sebuah pengorbanan dari sebuah keluarga
yang memilih memegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus sekalipun mendapatkan ancaman kehilangan nyawa. Luar biasa ya saudara. Nah, hari ini kita akan belajar makna di balik ungkapan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Karena peristiwa kejadian di Kejadian 22 ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini adalah bukti kecintaan dan ketaatan Abraham terhadap Allahnya. Tetapi untuk sampai di titik itu, Abraham harus melewati sebuah proses. Nah, proses pertama yang mau saya sharingkan kepada saudara adalah proses pertama yang harus Abraham alami adalah proses pemisahan. Mari kita buka kitab kita di Kejadian 12 ayat pertama sampai yang keempat. Kejadian 12 ayat pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan kepada saudara. Perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak saudara, di Kejadian 12 ini Abraham harus melewati sebuah proses yang dinamakan proses pemisahan. Ketika ia dipanggil Tuhan untuk keluar dari negeri yang ia tempati, untuk berjalan dalam visi yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Abraham hidup saat itu dan tinggal di tengah-tengah komunitas penyembah berhala, saudara, politisme. Dan Tuhan mau ajar Abraham untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan perlu memanggil Abraham keluar kepada sebuah rencana besar yang Tuhan telah tetapkan untuk dirinya, saudara. Abraham harus meninggalkan zona nyamannya untuk menuju negeri yang akan Tuhan tunjukkan baginya. Kalau kita baca kembali, saudara, di ayat yang pertama ini kata Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Abraham sudah tahu negeri apa, saudara. Sudah tahu atau belum, saudara? Belum tahu. Nanti akan ditunjukkan sama Tuhan, kamu harus melangkah dulu. Seringkali itu yang kita alami juga, saudara ya. Tuhan minta kita untuk melangkah supaya kita tahu apa yang ada di depan. Tuhan minta Abraham untuk melangkah dulu kepada negeri yang akan Tuhan nyatakan kepada dirinya. Abraham tinggalkan kenyamanannya. Dan tahukah Bapak Saudara bahwa dalam bahasa kata pemisahan itu, bahasa Ibraninya berasal dari kata kadosh. Nah, ini memiliki makna dasar pemisahan. Dan dalam kekristenan sendiri kita mengenal bahwa kata kadosh ini memiliki kemiripan dengan sebuah kata yang sering kita nyanyikan, kita sering ucapkan dari firman Tuhan. Apa, saudara? Kata kadosh, kudus. Kata kudus itu berasal dari kata kadosh, artinya dipisahkan. Jadi kudus itu tidak hanya berarti tidak berbuat dosa atau tidak melakukan pelanggaran, tetapi mempunyai hidup yang dipisahkan. Katakan amin. Ketika kita mulai menerima Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, saudara suka atau gak suka, hidup Anda akan dipisahkan dari Tuhan. Akan ada perubahan di sekitar Anda. Akan ada penyaringan orang-orang yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup saudara. Bukan berarti kita gak boleh lagi berinteraksi dengan dunia luar, saudara. Lalu tinggal di desa terpencil supaya hidup kita menjadi kudus. Bukan itu, saudara. Bukan itu maksud kudus. Tapi artinya kita menjadi umat yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak mengikuti standar dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan amin.
Kita menguduskan diri kita memisahkan diri kita untuk melakukan dan memegang kebenaran firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Kita tetap bekerja, tetapi kita bekerja dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berbisnis, tetapi bisnis yang kita jalankan mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Kita tetap bergaul, tetapi pergaulan kita mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Artinya kesuksesan hidup kita bukan dari apa kata dunia. Kesuksesan hidup kita adalah apa kata firman Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara atau anak-anak muda yang merasa hidupmu gak berharga, dengar, hidupmu tidak dinilai dari standar dunia. Nilai hidupmu ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang engkau, saudara. Inilah standar hidup kita, kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Bahkan kasih kita kepada sesama tidak ditentukan dari apa kata dunia. Nah, ketika Tuhan katakan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba buka Matius 22 ayat 39. Boleh bantu cek? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah Tuhan Allahmu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara punya Alkitab yang berkata beda dari ini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan kasihilah orang Kristen saja seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah orang-orang yang satu ras denganmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ada yang Alkitabnya seperti itu, saudara? Enggak. Alkitab dengan jelas katakan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasihilah mereka yang tidak seagama sekalipun. Kasihilah mereka yang tidak sevisi dengan kamu sekalipun. Kasihilah mereka yang beda keyakinan dengan kamu sekalipun. Kasihi mereka yang pernah fitnah kamu sekalipun. Kasihilah mereka yang pernah bohongin kita sekalipun. Kasihi mereka yang pernah ninggalin kita, yang gak pernah balas WhatsApp kita, tuh, anak-anak muda tuh. Kasihi mereka. Selagi mereka menjadi manusia, kasihi mereka. Yang setuju katakan amin. Udah jelas, selagi mereka manusia. Kalau mereka berubah jadi tumbuh-tumbuhan, Anda gak perlu mengasihi mereka. Kasihi mereka. Apakah itu susah? Memang susah. Tetapi inilah standar yang harus kita hidupi untuk menjadi kudus. Memang susah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, kita harus belajar. Anda dan saudara, saya dan saudara harus sama-sama belajar. Amin, saudara. Nah, sama seperti Abraham yang harus belajar percaya kepada firman, kepada Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dirinya, yang belum pernah dia datangi, saudara. Dan untuk mau dipisahkan atau mau dikuduskan, Abraham harus mempunyai penyerahan yang total kepada Tuhan. Titik di mana Abraham mulai meninggalkan negerinya adalah titik di mana dia tidak hanya menyerahkan harta bendanya kepada Tuhan, tetapi dia menyerahkan seluruh hidupnya, masa depannya kepada Tuhan. Itulah sebuah penyerahan yang total. Karena lebih mudah, saudara, pergi ke negeri yang sudah kita ketahui. Nah, kalau zaman sekarang masih lebih enak, saudara. Kalau Bapak Saudara diutus oleh kantor atau oleh gereja ke tempat yang dimana Bapak Saudara belum pernah kunjungi, kita gampang. Kita tinggal nanya siapa, saudara? Om Google. Tinggal browsing nama daerahnya, pasti akan memberikan sedikit banyak informasi bagi kita. Setuju, saudara? Suatu kali saya pernah punya kesempatan untuk melayani sebuah desa Nosu. Sebuah desa Nosu ini terletak di Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, saudara. Itu adalah sebuah desa yang terpencil. Ketika kami ke sana, saya harus mendarat di Makassar, kemudian harus menempuh perjalanan darat kurang lebih 10-12 jam. Nah, perjalanan itu, saudara, gak mudah, saudara. Harus naiki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Ya, Bapak Saudara gak tahu, itu lagu Ninja Hattori, saudara.
Nah ternyata wah perjalanannya nggak mudah, bukan hanya jalan aspal saudara, tetapi benar kayak digoncang-goncang selama 10 jam itu saudara. Dan tanpa saya sadari karena perjalanannya dari malam ke subuh, ternyata kita beberapa kali melewati sebuah jurang. Nah saya bersyukur kalau saya nggak ngelihat saudara, karena lebih baik kita nggak ngelihat apa-apa tetapi kita berjalan. Ternyata berapa kali melewati jurang. Dan di sana saya harus melayani Desa Nongsu itu selama 10 hari dan tahu saudara tidak ada sinyal itu tidak bisa, handphone itu tidak bisa menerima sinyal. Jadi selama 10 hari saya terputus komunikasi dengan orang yang saya cintai. 10 hari gak bisa WhatsApp, SMS, nelfon apalagi. Dan ternyata di desa tersebut mereka punya satu spot di mana sinyal itu adalah satu bar. Jadi ketika kalau memang urgent mau nelfon, dia harus pergi ke tempat itu, harus naik gunung saudara, dan di sana baru bisa nerima sinyal. Mungkin harus manjat pohon sedikit baru kedapatan sinyal saudara. Tetapi saya sedikit banyak sudah mempunyai gambaran tentang daerah yang akan saya kunjungi. Tetapi bagaimana dengan Abraham? Abraham harus menempuh perjalanan. Dia harus mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apapun yang ada di depan dia percaya Tuhan akan menyertainya. Katakan amin. Saudara bisa bayangkan keberanian dan iman yang dimiliki Abraham untuk memutuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tidak hanya di situ, Abraham harus melewati sebuah proses yang kedua adalah proses ujian. Sama-sama katakan ujian. Bapak saudara, kita akan buka di Kejadian 22. Nah jika kita baca judul perikop dari Kejadian 22 ini, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah ketika saya baca kisah Abraham ini, saya sempat berpikir bahwa ujian Abraham itu sebenarnya tidak dimulai di pasal 22 ini. Ujian Abraham sudah mulai ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negeri ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan baginya. Di pasal 12 yang telah kita baca ini. Abraham harus keluar dari negeri yang dia kenal menuju tempat yang tidak dia kenal. Kemudian dia harus menunggu lebih dari 20 tahun sampai janji Tuhan dalam dirinya digenapi dengan kelahiran anaknya Ishak, saudara. Dari janji yang pertama sampai Ishak lahir itu lebih dari 20 tahun, kurang lebih 25 tahun, saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi ketika Ishak lahir itu adalah sebuah mujizat karena saat itu ibunya Sarah telah berumur 90 tahun. Abraham berumur 100 tahun, saudara. Saudara ada yang punya cita-cita melahirkan umur 90 tahun saudara? Ini adalah sebuah mujizat. 20 tahun lebih bukanlah sebuah penantian yang sebentar. Tetapi ketika anak yang dijanjikan itu datang, Tuhan malah minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Nah sekilas ini sangat tidak masuk akal. Saudara setuju? Ini gak masuk akal. Tapi mari perhatikan ayat yang pertama saudara dari pasal 22. Dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Banyak para ahli Alkitab menyatakan bahwa sebenarnya Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, apa saudara? Ya Tuhan. Nah dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Abraham mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Abraham tahu siapa yang memanggil dia. Dia hafal betul suara Tuhan. Suara yang sama yang memerintahkan dia untuk keluar dari negeri yang dia kenal menuju negeri yang dia tidak kenal. Suara yang sama yang menjanjikan bahwa ia akan mendapatkan keturunan. Suara yang sama memanggil dia saat itu, saudara. Tetapi kali ini Tuhan datang dengan perintah yang mungkin gak pernah masuk akal Abraham.
Karena Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bagaimana mungkin Tuhan meminta sesuatu yang sebelumnya ia berjanji untuk memberikan? Abraham telah menantikan lebih dari 20 tahun untuk Ishak lahir. Lalu Tuhan minta dia kembali. Tetapi perhatikan di ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan tahu banget Abraham sangat mengasihi Ishak. Tetapi mari perhatikan respon Abraham ini, saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sudah perhatikan, tidak ada sanggahan dari Abraham. Gak ada negosiasi seperti Abraham bernegosiasi dengan Tuhan ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Ketika waktu itu Tuhan berkata akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham berkata, Tuhan kalau ada 50 orang yang percaya gimana? Oke, aku tidak akan musnahkan. Kalau ada 45 gimana Tuhan? Gak akan aku musnahkan sampai ke 10. Abraham sosok yang berani sehingga dia berani bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, yang Abraham lakukan hanyalah taat dan melangkah. Abraham hanya terdiam dan melangkah. Sekalipun saya percaya ada banyak pertanyaan yang terlintas dalam diri Abraham saat itu, saudara. Saudara yang orang tua pasti sedikit bisa memahami apa yang dirasakan oleh Abraham. Abraham belum mengerti, tetapi dia tetap melangkah tanpa banyak komplain, tanpa banyak bertanya. Dan saya percaya perjalanan yang ditempuh sejauh 3 hari itu merupakan perjalanan terberat yang dilakukan oleh Abraham. Perjalanan terberat dalam hidup Abraham dengan begitu banyak pertanyaan dalam dirinya. Dia harus berjuang dengan perasaan bahwa ia akan kehilangan anaknya. Lalu apa yang harus dikatakan kepada ibunya Sarah? Saudara, ini sebuah penafsiran saya pribadi. Saya percaya Abraham itu gak ngomong kepada Sarah. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi respon Sarah jika Sarah dikasih tahu, saudara, aku akan mempersembahkan anak kita menjadi bakaran. Wah, itu perpecahan rumah tangga, saudara. Piring bisa melayang, saudara. Gak mudah pasti. Tapi yang Abraham mau hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Yang Abraham mau hanyalah melakukan perintah Tuhan. Ya, ini adalah bentuk ujian iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan yang akan menjanjikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tetapi kemudian Tuhan meminta anak satu-satunya untuk dikorbankan. Firman Tuhan katakan, lalu ketika sampai di sana Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk diam. Lalu Abraham dan Ishak naik ke atas bukit. Ishak diperkirakan sudah cukup besar saat itu karena dia sudah bisa mengangkut kayu bakar yang akan digunakan untuk korban bakaran. Nah, ketika berjalan naik ke atas bukit, Ishak sadar ada yang kurang nih untuk korban bakaran. Nah, dia bertanya kepada Abraham, "Bapak, ya anakku, di sini ada api, ada kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Karena ketika dia mulai naik ke atas bukit, saudara, ada suatu hal yang tidak mungkin atau kecil kemungkinan yang menemukan sebuah domba. Karena biasanya saat itu gembala domba, mereka mengembalakan dombanya di padang rumput atau di lembah, tempat yang dimana ada air, saudara. Jadi ini udah mulai naik ke atas bukit, tapi dombanya gak ada. Dan saya yakin dan percaya itu adalah pertanyaan tersulit buat Abraham jawab. Bagaimana dia ngomong bahwa dia yang akan dikorbankan? Abraham gak sampai hati bicara kepada Ishak.
Bahwa dialah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Tetapi mari perhatikan apa yang Abraham jawab. Ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Mungkin matanya mulai berkaca-kaca saat itu, saudara. Dan inilah iman percaya Abraham bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan. Dan tidak hanya itu, tetapi kalimat tersebut itu sebenarnya adalah nubuat yang tergenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dialah anak yang tunggal yang dikorbankan oleh Bapa untuk menebus dosa semua umat manusia. Bahwa ketika kita baca semua kisah di perjanjian lama, itu semua akan menuntun kita kepada satu nama, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah momen yang tidak mudah. Ketika dia mulai menaiki di atas bukit. Mungkin Abraham menaikkan sebuah pujian, saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Abraham katakan, Tuhan, seumur hidupku Engkau adalah Allah yang setia. Semenjak Engkau memintaku keluar dari negeriku, Tuhan. Dan ketika Engkau minta aku mempersembahkan Ishak, aku akan lakukan. Karena bagiku hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak saudara, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. It's not about you. Hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Tuhan. Amin. Dan ayat 9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sekilas tidak ada perlawanan dari Ishak. Padahal secara logika Ishak bisa saja melawan. Abraham sudah tua dan Ishak masih kuat, mempunyai tenaga. Bapak saudara, pada zaman itu mempersembahkan anak adalah sesuatu yang umum karena itu dilakukan. Itu adalah bentuk penyembahan kepada dewa Molok saat itu. Mempersembahkan anak. Mungkin ketika dalam perjalanan ketika Ishak bertanya, dia sudah punya feeling dia yang akan dipersembahkan. Mungkin dia punya teman yang mengalami hal yang serupa. Sore-sore main, besoknya udah gak ada. Ternyata dipersembahkan ke dewa Molok. Mungkin dia punya feeling seperti itu, sehingga sepertinya tidak ada perlawanan dari Ishak. Kalau memang ini bisa menyenangkan Tuhan yang kita sembah, maka aku akan melakukannya. Mungkin seperti itu, saudara. Abraham dan Ishak sama-sama bergumul untuk bisa mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Dan singkat cerita, ketika Abraham mulai mengulurkan tangannya, di ayat 10 dikatakan, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, Abraham berhasil melewati sebuah ujian yang sangat berat ketika dia harus mengorbankan seseorang yang sangat dia kasihi untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Saudara, mari kita buka di Yakobus 2 ayat 21 sampai 23.
Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya jika iman kita tidak terpancar dari perbuatan kita, maka sudah seharusnya kita mempertanyakan iman kita, saudara. Karena seharusnya iman itu terpancar dari apa yang kita lakukan. Contohnya jika kita masih hidup dalam kekhawatiran, jika kita masih hidup dalam ketakutan, masihkah kita percaya dengan utuh bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Karena perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita harus berbanding lurus dengan iman kita. Yang setuju katakan amin. Itulah integritas. Kalau kamu bilang kamu adalah orang Kristen, apa itu orang Kristen? Pengikut Kristus. Jadi hidupmu harus sama seperti Kristus hidup. Titik. Kita harus belajar bahwa setiap apa yang kita lakukan, pikirkan, perkatakan itu berbanding lurus dengan iman kita. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, ayo sama-sama kita nggak hanya jadi pendengar, tetapi kita jadi pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan itu sulit, betul, jika kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus, saudara, amin. Karena Ia yang akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah para Rasul katakan, untuk kita bisa mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, balik ke Kejadian 22 dikatakan di ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ibu saudara, saya percaya Abraham dipenuhi rasa sukacita yang begitu besar ketika dia tidak jadi diminta mempersembahkan anaknya. Ditambah Tuhan menyediakan seekor domba sebagai korban pengganti, saudara. Karena memang niat awal Abraham adalah untuk beribadah. Dan Tuhan memberikan domba pengganti supaya Abraham dapat beribadah kepada Tuhan. Disitulah Abraham berseru, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, God is my provider. Ibu saudara, Tuhan akan menyediakan bagi kita, amin. Menyediakan apa? Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala, boleh dibuka ayat 4, Filipi 4 ayat 19. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Karena apa yang kita inginkan belum tentu kita perlukan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak saudara, Allah yang kita sembah sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Ingat, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang Anda perlukan hari-hari ini? Mungkin Anda perlukan damai sejahtera. Mungkin Anda perlu dibebaskan dari rasa khawatir atau ketakutan. Mungkin Anda perlu kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Apa yang Anda perlukan hari-hari ini, saudara?
Saya mau katakan Tuhan mampu menyediakan. Allah yang kita sembah mampu menyediakan apa yang kita perlukan, saudara. Apa yang Anda perlukan? Yang Anda perlukan untuk bisa bikin Anda lebih intim sama Tuhan. Yang Anda perlukan untuk supaya kita bisa lebih lagi berkenan sama Tuhan. Apa yang Anda perlukan? Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan berjanji sebelum dia terangkat naik ke surga, dia berjanji menyediakan sesuatu bagi kita. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi di situ untuk apa, saudara? Menyediakan tempat buat siapa? Bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sekali lagi pengulangan dalam konteks orang Yahudi, sesuatu yang diulang merupakan sesuatu yang sangat penting. Dia menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ini janji Tuhan, saudara, dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Ini menyentuh hati saya, saudara. Tempat di mana aku berada, kamu berada. Aku akan pergi menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagimu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dia berkata kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Orang yang mau diajar Tuhan, orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan, saudara. Dan firman ini untuk saya dan saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Inilah janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Ia menjanjikan menyediakan tempat buat kita semua. He truly is our provider. Dialah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan segala keperluan kita, saudara. Amin. Mari undang kita bangkit berdiri. Dan momen-momen ini adalah kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Saya tidak tahu saudara apa pergumulan saudara, apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang kita perlukan dan Dia tahu apa yang kita perlukan, saudara. Kita perlu Roh Kudus, amin. Siapa yang percaya kita perlu Roh Kudus? Kita mau sama-sama berdoa, amin. Kita sama-sama berdoa. Tidak hanya Anda, saya juga perlu Roh Kudus. Saya perlu. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Sekali lagi katakan Roh Allah yang hidup. Kuasamu membangkitkan
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, kebesaran kuasa-Mu. Lebih lagi karena membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Ini doa kami Tuhan, jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Biar musik terus menyembah Tuhan, saudara. Mari saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu pengurapan dari Roh Kudus, yang perlu kekuatan dari Roh Kudus, Roh yang akan memampukan kita, Roh yang akan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi kami lebih lagi dengan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka yang perlu kekuatan, mereka yang perlu penghiburan, mereka yang perlu kesembuhan, mereka yang perlu pengharapan baru. Hamba berdoa, dalam Engkau ada jawaban. Kaulah Tuhan yang menyediakan, Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima pengurapan Roh Kudus. Akan membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudaraku, dua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus dicurahkan, membebaskan setiap hati yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka. Kau curahkan Roh-Mu Tuhan di hari yang terakhir. Kau curahkan Roh-Mu atas kami Bapa. Jadikan
Kami tahu ini adalah hari-hari yang terakhir ketika di mana Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran atas ke seluruh umat manusia. Dan kami mau tangkap pesan-Mu hari ini Tuhan, bahwa ketika kami letih, lesu dan beban berat, maka kami akan datang kepada Tuhan. Engkau akan memberikan kelegaan dan penghiburan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh perlindungan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.